wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardi Bagaiwana dari kelas 11 TI 2. Saya di sini akan menjelaskan apa itu microcontroller. Nah, teman-teman, apa sih microcontroller itu? Microcontroller adalah sirkuit terpadu atau IC kecil yang memiliki CPU, memori, RAM dan ROM, serta perangkat input atau output dalam satu chip. Microcontroller berfungsi sebagai otak sistem elektronik untuk mengendalikan dan memproses data sesuai program yang dimasukkan dalam bidang embedded system. Komponen utama microcontroller yaitu ada CPU atau Central Processing Unit sebagai pengelola dan menjalankan perintah program. Selanjutnya ada memori ROM sebagai penyimpan program yang dijalankan secara permanen. Selanjutnya ada memori RAM, penyimpan data sementara saat microcontroller bekerja. Selanjutnya ada input atau output atau I/O sebagai tempat microcontroller berinteraksi dengan dunia luar seperti sensor dan aktuator. Selanjutnya ada komponen tambahan seperti timer, ADC atau analog to digital converter, serial communication, dan lain-lain. Cara kerja microcontroller bekerja dengan menjalankan program yang tersimpan di ROM-nya secara terus-menerus dalam sebuah siklus loop yang sangat cepat. Membaca input. Microcontroller menggunakan port I/O untuk mendengar dunia luar, misalnya membaca data dari sensor suhu atau mendeteksi tombol yang ditekan. Memproses data. CPU mengambil data input tadi dan memprosesnya sesuai logika program di ROM. Contoh, jika suhu lebih dari 40 derajat Celcius, mengendalikan output. Berdasarkan hasil proses tadi, CPU mengirimkan perintah melalui port I/O untuk bertindak, misalnya menyalakan kipas pendingin atau menghidupkan lampu LED. Ulangi. Prosesnya baca, proses, kendalikan. Ini diulang ribuan, bahkan jutaan kali per detik selama microcontroller mendapat daya listrik. Jenis microcontroller ada 3, yaitu 8 bit. Penggunaannya sederhana, contohnya PIC dan IVR. Selanjutnya ada 16 bit, lebih cepat dan kompleks, contohnya PIC 16 dan MSP 430. Selanjutnya ada 32 bit untuk aplikasi berat dan IoT. Contohnya ada ARM Cortex-M dan STM32. Bahasa pemrograman yaitu ada bahasa assembly awal kemunculan microcontroller. Selanjutnya ada bahasa C yang paling umum digunakan. Selanjutnya ada bahasa Python dan bahasa tinggi lainnya untuk microcontroller modern. Contoh, Arduino yang mudah digunakan untuk edukasi dan prototyping. Contoh microcontroller populer yaitu ada Arduino Uno Atmega 328P adalah papan microcontroller dengan prosesor 8 bit berkecepatan 16 MHz yang sangat cocok untuk pemula dan pengembang proyek sederhana. Arduino Uno memiliki 14 pin digital, 6 pin analog, memori program 32 KB, dan konsumsi daya rendah. Papan ini mudah diprogram menggunakan Arduino IDE dan paling banyak dipakai dalam pendidikan dan prototyping embedded system. Selanjutnya, ada juga ESP32, adalah microcontroller lebih canggih dengan prosesor dual core 32 byte yang berjalan hingga 240 MHz, menjadikan jauh lebih cepat dan kuat untuk pemrosesan data. ESP32 memiliki memori flash yang jauh lebih besar, sekitar 1 MB ke atas, dan RAM sekitar 520 KB. Keistimewaan utama ESP32 adalah
konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth bawaannya, yang membuat ideal untuk proyek Internet of Things atau IoT. Papan ini juga memiliki puluhan pin I/O digital dan analog serta fitur tambahan seperti ADC, DAC, PWM, dan modul komunikasi lebih lengkap. Kesimpulannya adalah microcontroller adalah jantung dari sistem embedded yang mengatur berbagai perangkat elektronik dengan efisien dan tepat. Mereka memungkinkan otomatisasi dan pengendalian yang luas di banyak bidang teknologi dan kehidupan sehari-hari. Nah, segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan simpulkan. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya Ardi Bagaiwana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.